Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pena, kembali lagi di PenaCast. Listen, learn, and grow together. Di episode 2 kali ini, kita akan membahas mengenai KTI. Nah, teman-teman yang belum tahu KTI itu apa, KTI itu adalah karya tulis ilmiah. Dan sebelum kita lebih lanjut, aku kenalan dulu nih. Kenalin, aku Hanifah dari Manajemen 2021 yang akan menemani kita semua sampai akhir nanti. Dan tentunya aku kali ini nggak sendirian, ada bintang tamu kita yang super duper keren, yang cocok buat tema kita kali ini. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak Desi. Halo Hanifah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga kok. Nah buat teman-teman yang pernah menjadi LKTI Hunter atau ingin membuat LKTI, pantengin terus ya PenaCast dari awal sampai akhir nanti. By the way teman-teman, Kak Desi ini jago banget loh dalam karya tulis ilmiah. Kalau boleh tahu Kak Desi pernah ikut lomba apa aja nih Kak? Oke, kalau karya tulis sebenarnya aku tuh kayak seringnya tuh kayak KTI, lebih seringnya KTI sih, cuman nggak hanya di KTI, kayak sering-sering coba di ISAI juga kayak gitu. Nah kalau misalnya KTI, dulu aku juga pernah ikut di ini Airlangga Maritime Week di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Aku juga pernah ikut itu pas tahun 2021 ya. Terus aku juga ikut KTI LKTIN nasional, itu kalau nggak salah yang ngadain dari Universitas Jambi. Terus aku juga ikut ini juga lagi daftar sih, sebenarnya daftar KTI kayak gitu sih. Oke, bisa dilihat nih ya teman-teman, kalau Kak Desi itu suka atau sering banget ikut lomba KTI. Serunya apa sih Kak ikut KTI itu? Seru, pasti seru banget ya, karena KTI ini biasanya tuh nggak mungkin kalau misalnya dikerjain satu orang atau bisa kita sebut individu gitu ya. Jadi KTI ini biasanya bertim, minimal 2-3 orang. Dan di situ kan pemikiran kita itu antar anggota itu kan beda-beda kan. Dan pastinya jadinya kita itu kayak menyatukan, nggak memaksa, tapi di sini kita belajar untuk bisa sevisi misi gitu, untuk mewujudkan apa yang menjadi ide kita kayak gitu kan. Nah jadi ada kerjasama tim, itu seru banget. Terus mulai dari brainstorming juga, pastinya kan ide antara aku sama teman aku itu beda kayak gitu. Itu hal yang menurut aku seru banget. Dan pastinya KTI ini lebih kompleks ya kalau misalnya dibandingin sama ISAI gitu, karena susunannya itu, sistematikanya itu lebih banyak, lebih detail juga. Jadi lebih kita harus benar-benar belajar di situ kayak gitu itu, dan juga melatih kita juga nantinya kalau misalnya membuat skripsi pas. Dan soalnya KTI sama skripsi itu nggak jauh beda kayak gitu. Itu sih keseruannya. Oh gitu ternyata. Nah tadi kan Kak Desi bilang kalau KTI itu ternyata bertim loh teman-teman. Nah gimana nih Kak tips-tipsnya buat milih tim yang cocok buat kita gitu? Ada tips khususnya nggak Kak? Oke, biasanya kalau misalnya nyari tim emang nyari yang sekiranya nih temennya itu bisa untuk menyesuaikan gitu loh. Enggak, dalam artian itu enggak kekeh sama apa yang menjadi idenya dia gitu, tapi sosok anak yang mau dia ini mau bekerja sama gitu. Itu sih menurut aku mencari partner yang sesuai. Dan mencari partner yang sesuai itu kita yang tahu gitu, kira-kira cocok nggak sih sama anak ini. Mungkin kalau misalnya pertama-pertama ya kita asal coba nih, karena dia mungkin sering ikut lomba gitu ya. Ibaratnya aku nih jarang ikut lomba, temanku itu sering ikut lomba, akhirnya aku ayo kita kolaps bareng gitu. Tapi seringkali teman-teman yang memang udah berpengalaman itu seringkali nggak mau kayak misalnya ngajarin kita. Itu kayak gimana ya, itu seringkali terjadi gitu. Itu sebenarnya dirasa bisa sama, itu menurutku lebih baik kayak gitu. Nah nanti teman-teman kan bisa menyesuaikan, masalah nanti idenya kurang-kurang atau gimana, itu teman-teman bisa konsultasikan. Dan kalau di UKM Penalaran ya pastinya itu banyak banget kok misalnya kakak-kakak tingkat ya udah sering berpengalaman, coba karya tulisnya teman-teman itu dikoreksikan di kakak-kakak tingkat seperti itu kayak gitu. Jadi nggak harus teman-teman nyari partner yang sering ikut lomba biar bisa nih menang, nggak harus kayak gitu teman-teman. Itu sih menurut aku. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, LKTI itu kan biasanya punya tema ya Kak, tema tertentu. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh bingung, temanya udah ada nih, tapi kita mau bikin apa ya? Aku tuh udah paham temanya, tapi tulisnya gimana gitu. Nah, menurut Kak Desi itu gimana?
Oke, iya, terkait tema kalau misalnya pastinya kan kita harus tahu ya, harus memahami temanya ini ke arah mana, itu dengan, cari tahu dulu informasi yang ada, terkait tema tersebut. Kemudian pastinya kita memilihkan, memfokuskan, mengkerucutkan dari tema tersebut mau ke arah subtema apa, kayak gitu kan. Nah, dari situ ketika kita udah tahu subtemanya, oh subtemanya tuh mau ke arah kesehatan dengan tema seperti ini. Nah, biasanya itu akan lebih mudah teman-teman untuk bisa menuliskan ide tersebut dalam sebuah tulisan. Dan jangan bingung terkait udah ada tema tapi bingung untuk menulisnya. Itu jangan kayak gitu. Tapi yang ada itu kadang udah ada tema tapi kita malas buat eksekusinya kayak gitu. Jadi jangan bingung, rubah mindset bingung, tapi lebih ke langsung eksekusi aja dalam sebuah tulisan. Udah mengkerucutkan, misalnya dari tema ini ke arah subtema ini, terus oh berarti nanti kira-kira itu konsepnya kayak gini gitu ya. Nah dari konsep ini teman-teman bisa diplot dulu kayak gitu, nanti sasarannya untuk siapa, inovasinya ini berupa apa sih, terus habis itu pakai metode seperti apa, atau misalnya kalau bikin produk itu berbahan dasar apa, terus keunikannya, kemudian keterbaruannya itu seperti apa, dan sebagai solusi penyelesaiannya, kalau penyelesaian masalah yang seperti apa, kayak gitu sih. Jadi lebih ke eksekusinya dan diperkuat dengan literatur yang ada, jangan bingung kayak gitu. Nah, aku tadi mendengar sedikit dari kakak kalau misalnya kita tuh ada keterbaruan gitu Kak ya dalam LKTI gitu. Nah, itu kira-kira gimana ya Kak? Soalnya aku juga bingung nih keterbaruan tuh kayak apa gitu. Oke, ya keterbaruan yang aku maksud di sini, jadi teman-teman banyakin aja kayak literatur, baca-baca jurnal internasional kayak gitu. Jadi biasanya seringkali apa yang sudah diterapkan di ranah internasional belum tentu sudah diterapkan di Indonesia. Misalnya penggunaan sepatu ya. Sepatu itu sebenarnya kalau di internasional itu bisa pakai bahan yang dia ini nggak menimbulkan sampah. Jadi ternyata sepatu yang kita pakai apabila kita timbun nanti ganti terus rusak ganti kayak gitu itu ternyata juga berpotensi untuk menjadi faktor penyebab timbunan sampah kayak gitu. Jadi banyak banget jurnal-jurnal internasional. Jadi poinnya kita harus banyak baca referensi dan kebijakan-kebijakan inovasi-inovasi apa yang sudah ada di ranah internasional kayak gitu. Nah, menurut Kak Desi, bagi para juri LKTI yang paling menarik tuh yang kayak apa sih menurut Kak Desi? Kalau menurut aku, juri ini tertarik di karya tulis yang seperti apa sih kayak gitu ya. Menurut aku sendiri dari keunikan karya tulis teman-teman, dalam artian itu ide teman-teman ini menarik nggak? Kayak emang kalau misalnya dibandingin dengan ide-ide yang sudah ada itu apa sih keunikan teman-teman? Apa sih keterbaruan dari teman-teman? Itu menurut aku adalah hal yang menarik sama juri gitu. Dan kemudian sebelum teman-teman melakukan presentasi itu kan teman-teman masih bisa untuk tanya CP kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa coba tanya-tanya ini jurinya latar belakangnya backgroundnya itu dari dosen apa sih kayak gitu. Kalau misalnya masih kayak dosen ini ternyata backgroundnya itu adalah sesuai dengan apa yang kalian angkat. Nah di situ kalian bisa untuk membuat semenarik mungkin ide kalian agar juri ini penasaran gitu. Karena ternyata ada hal yang baru gitu yang mereka belum ketahui, itu juga menarik. Dan kemudian karena ini lebih kompleks dari segi metodologinya juga kalau dibandingkan dengan ISAI, di sini teman-teman bisa menentukan apakah menggunakan studi literatur aja atau teman-teman melakukan eksperimen langsung secara laboratorium. Dan ini menurut aku teman-teman bisa jelasin detail banget di metodologi, hasilnya seperti apa, kemudian metode yang digunakan itu seperti apa, itu juga menarik juri. Kemudian yang aku tahu gitu ya, menurut aku hal yang penting yang menjadi dasar penilaian dari juri sendiri itu adalah buku pedoman. Jadi teman-teman di sini harus sesuai dulu juga dengan buku pedoman yang sudah disediakan, karena di situ ada juga kayak berapa persen untuk penilaian apa, berapa persen untuk apa, itu nantinya kan akan diakumulasikan ya. Nah nilai dari situ yang akan menentukan teman-teman kayak gitu. Itu sih menurutku. Dan kembali lagi ya teman-teman, masalah juara ini kalau misalnya teman-teman udah sesuai dengan buku pedoman, idenya teman-teman menarik, kemudian didukung dengan studi literatur, data-data juga dengan referensi yang emang benar-benar masih 5 tahun terakhir kayak gitu ya, masih terupdate, itu insya Allah bisa berpotensi untuk juara gitu. Dan kembali lagi pastinya faktor doa ya, itu nggak bisa untuk ditinggalkan, itu sih. Oke, sekarang kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Nih, menurut Kak Desi, pengalaman KTI, lomba KTI mana yang menurut kakak yang paling berkesan gitu?
Boleh diceritain nggak, Kak? Oke, makasih banyak ya Hanifa. Jadi pengalaman lomba karya tulis ilmiah yang berkesan itu yang kemarin karena aku ikut lomba karya tulis ilmiah yang offline itu bisa presentasi di Lombok dan seneng banget ternyata ketika kita bisa presentasi di secara offline gitu ya di luar kota gitu itu kita dapat relasinya tuh banyak gitu, nggak hanya dari Jawa Timur tapi ternyata dapat teman dari Bali, dapat teman dari Jambi kayak gitu-gitu. Itu kayak oh ternyata anak-anaknya ini idenya tuh menarik gitu, ternyata mereka itu persiapannya itu lebih siap daripada kita, jadi itu kayak lebih memacu sih untuk kita juga pasti lebih baik lah ya dari mereka karena kebanyakan keseringan lomba secara online ngebuat kita itu nggak bisa ngelihat oh di luar sana itu ternyata orang-orangnya itu ini loh lebih usahanya itu lebih dari kita gitu. Jadi seru banget sih kalau misalnya bisa ikut lomba-lomba secara offline kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan menurut aku. Bukan teman-teman. Kalau kalian tuh ikut lomba KTI, ada kesempatan nih bisa ikut liburan juga nggak sih? Kayak Kak Desi tadi sampai ke Lombok loh teman-teman. Nah, buat Sobat Pena, ada nggak sih pesan yang ingin kakak sampaikan? Ya, oke. Ya, pesanku untuk Sobat Pena ya. Terus semangat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gagal, teman-teman harus berusaha lagi, bangkit lagi. Jangan jadikan kegagalan itu untuk ya udah berhenti gitu, jangan. Tapi teman-teman harus mengevaluasi apa yang menjadi penyebab teman-teman ini belum bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan gitu. Pastinya ada beberapa hal kan ya. Nah, di situ teman-teman evaluasi, terus teman-teman perbaiki dan coba lagi kayak gitu. Jangan pernah menyerah, pokoknya pasti nanti teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman raih kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Desi udah nyempetin waktunya di Penakas 2 kali ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Atau bisa juga langsung ke Instagramnya Kak Desi. Boleh kasih tahu nggak Kak Instagramnya kakak apa? Oh iya, boleh banget dong. Ini ya, bisa follow Instagram aku @desi_Rahmadani gitu, DHANI kayak gitu. Sama ini Hanifa, aku mau ini dong. Kan kebetulan di fakultas itu ada event karya tulis ilmiah gitu. Event nasional. Jadi buat teman-teman Sobat Pena, kalau misalnya mau coba, ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk mencoba mengembangkan ide teman-teman menjadi sebuah pesan dalam ikutin idenya @AMDFK Unair. Itu teman-teman bisa ikutan bertim dan hadiahnya banyak banget teman-teman, benefitnya juga banyak. Jadi ditunggu ya buat daftar di lomba KTI AMDFK Unair. Makasih ya Nifa. Oke, makasih juga Kak Desi. Buat Sobat Pena jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you di Pinacast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.